Pengertian land reform. Land reform berasal dari bahasa Inggris yaitu land yang berarti tanah dan form yang artinya perombakan atau perubahan untuk membangun, membentuk, atau menata kembali struktur pertanian baru. Secara garis besar, land reform merupakan penataan ulang sistem kepemilikan suatu tanah yang ada. Selain itu, land reform juga merupakan pokok dari agraria. Di Indonesia, land reform tidak hanya ditujukan untuk kepentingan politik saja, tetapi juga ditujukan untuk membangun kemakmuran baik secara individu maupun secara partai politik bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, bagian-bagian land reform. Bagian dari land reform terdapat 5 bagian. Yang pertama, perkembangan land reform. Land reform pertama kali diimplementasikan pada era 1960-an dengan penerima yang masih terbatas. Dan sekarang pada masa Orde Baru diganti dengan pensertifikatan transmigrasi dan perkebunan rakyat. Yang kedua, prinsip dan landasan. Prinsipnya yaitu menguasai dari negara, sedangkan landasannya yaitu Pancasila, karena sebagai ideologi dan cara pandang bangsa dan rakyat Indonesia. 3. Kedudukan. Kedudukannya yaitu sebagai program performa agraria yang mencakup perombakan struktur, mengurangi kemiskinan, serta ketahanan pangan. Yang keempat, program, yang mana di Indonesia meliputi 1. Pembatasan luas penguasaan tanah, 2. Larangan tanah absente atau guntai, dan 3. Pengaturan perjanjian bagi hasil. Dan yang kelima, tujuan. Tujuan land reform ini nantinya diharapkan mewujudkan kepemilikan tanah secara adil dan merata, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait metodologi yang kelompok kami gunakan. Metodologi yang kelompok kami gunakan yaitu pertama, jenis penyelesaian masalah, kedua, metode pengumpulan data, yang ketiga, prosedur penyelesaian masalah. Jenis penyelesaian masalah yang kami gunakan yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu penyelesaian masalah yang akan menghasilkan berupa data bacaan dan data deskriptif tentang masalah yang kami teliti. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan yaitu studi pustaka. Studi pustaka yaitu di mana kami mencari bahan ajar yang berupa maupun buku ataupun jurnal. Nah, di sini kami akan membaca buku atau jurnal tersebut yang nantinya akan kami rangkum untuk menjadi bahan ajar yang kami gunakan. Yang ketiga yaitu prosedur penyelesaian masalah. Prosedur penyelesaian masalah yang kami lakukan di sini yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama, klarifikasi problem statement. Yang kedua, eksplorasi bahan ajar. Ketiga, peer teaching. Keempat, membuat mind map. Kelima, membuat laporan dan presentasi. Klarifikasi problem statement yaitu kami membuat definisi masalah dan menambahkan isu terkait. Dan di sini kami membuat definisi masalah yaitu pelaksanaan program land reform di Indonesia. Sedangkan isu yang sudah dikasih dosen kepada kami yaitu ada 8, sedangkan kami menambahkan isu sebanyak 12. Jadi kami di sini mempunyai isu total 20 isu. Dan setelah ada 20 isu, kami membagi per individu di kelompok kami membagi rata. Dan setelah itu dilakukan eksplorasi bahan ajar. Eksplorasi bahan ajar, kami mencari bahan ajar terkait dengan isu kami masing-masing yang setelah itu akan disampaikan pada peer teaching. Peer teaching ini masing-masing anggota kelompok akan menyampaikan masalah yang sudah dia pelajarin kepada anggota kelompok yang lain, sehingga semua anggota kelompok dapat memahami tentang program land reform di Indonesia. Keempat, yaitu membuat mind map. Tujuan untuk membuat mind map di sini yaitu untuk mempermudah dalam penyelesaian masalah. Jadi di sini kami membuat desain mind map yaitu di tengah-tengah yaitu ada definisi masalah itu pelaksanaan program land reform di Indonesia dan dikelilingi oleh pengertian, tujuan, program, faktor penghambat ataupun yang lainnya. Mind map yang kami buat sudah tertera di laporan maupun di PPT. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan dan PPT. Laporan dan PPT di sini dibuat untuk lebih mengeksplorasi tentang masalah tentang definisi masalah kami yaitu tentang program land reform di Indonesia. Dan setelah membuat laporan, kami membuat
PPT yang berisi tentang garis besar program land reform Indonesia dan nantinya dapat mempermudah dalam menyampaikannya kepada anggota kelompok maupun kelompok kami di kelas yang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang objek land reform, meliputi pertama tanah absente, tanah yang pemiliknya tidak ada di wilayah tersebut. Kemudian fragmentasi tanah, tanah yang terpencar dalam satu area yang luas. Ketiga, penguasaan tanah diatur berdasarkan hukum adat Indonesia. Keempat, tanah gadai, tanah yang memiliki hubungan antara seseorang dengan orang pemilik tanah lainnya. Adapun ciri dan syarat pada land reform itu sendiri, pertama, tanahnya kelebihan batas. Kedua, tanahnya absente. Kemudian tiga, tanahnya swapraja. Keempat, tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara. Selanjutnya, pembahasan yang akan dibahas. Pertama, faktor penghambat land reform. Kedua, cara mengatasi faktor penghambat land reform. Ketiga, dampak adanya tanah absente pada land reform. Keempat, tanah redistribusi. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Faktor penghambat land reform. Yang pertama yaitu ketiadaan organisasi tani yang kuat. Yang kedua, minimnya alokasi dana dan data pertanahan. Yang ketiga, adanya fragmentasi tanah dan juga tanah absente. Yang keempat, lemahnya keinginan elit politik. Dan yang terakhir yaitu masyarakat belum mengetahui dengan baik apa itu land reform. Cara mengatasi faktor penghambat tersebut yaitu yang pertama, pemantauan produktivitas lahan. Yang kedua, mengatasi adanya penjualan redistribusi tanah. Yang ketiga, mentiadakan fragmentasi tanah dan tanah absente. Yang keempat, perlu adanya pengawasan dan monitoring terhadap seluruh kegiatan land reform. Yang kelima, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai land reform dan juga perlu adanya pembinaan terhadap para petani. Dan yang terakhir, perlu pendekatan terhadap pemerintah setempat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dampak adanya tanah absence terhadap program land reform yang diberlakukan di Indonesia. Untuk yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya itu petani dapat memanfaatkan dan menggarap suatu lahan sehingga banyak petani yang tidak menganggur. Untuk dampak negatifnya, yang pertama yaitu program land reform ini tidak dapat berjalan secara lancar. Untuk yang kedua yaitu pembayaran pajak bumi bangunan atau PBB tidak dapat berjalan secara teratur. Selanjutnya ada kriteria penerima redistribusi. Yang pertama yaitu petani warga negara Indonesia yang berdomisili di tempat tinggal tersebut. Untuk yang kedua, penggarap yang belum menggarap suatu lahan atau suatu tanah selama 3 tahun. Untuk yang ketiga, petani yang mempunyai ikatan keluarga dengan ex pemilik tanah. Untuk yang keempat, penggarap dan petani yang memiliki atau mempunyai suatu lahan itu kurang dari 0,5 meter. Dari program redistribusi ini, petani mendapatkan suatu lahan secara resmi, sehingga petani itu dapat menggarap atau merencanakan pemanfaatan tanah tersebut secara jangka panjang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nurmawan yang 11816004041. Baik, saya di sini akan menyimpulkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, bahwasanya land reform merupakan penataan ulang sistem kepemilikan suatu tanah yang ada, dan land reform ini merupakan dari pokok agraria. Land reform itu sendiri mempunyai ciri dan syarat, yaitu terdapat di dalam pasal 1 itu tentang peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. Dinyatakan bahwa tanah-tanah yang akan dibagikan dalam program land reform adalah yang pertama, tanah kelebihan dari batas maksimum. Yang kedua, tanah-tanah abstensi atau guntai.
Yang ketiga yaitu tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara. Yang ketiga yaitu fragmentasi tanah atau lahan, yaitu suatu tahapan dalam evolusi pengelolaan tanah di mana suatu unit usaha tani ini terdiri dari jumlah perselisihan yang terpisah, seringkali berpencar-pencar dalam suatu area yang sangat luas. Yang keempat, larangan fragmentasi tanah dapat merugikan masyarakat karena larangan fragmentasi ini merupakan salah satu penyebab semakin tingginya laju penyusutan suatu lahan. Yang terakhir yaitu Landform mengubah penyusun masyarakat, yaitu dari struktur warisan kolonialisme menjadi suatu susunan masyarakat yang lebih merata, demokrasi, adil, sejahtera. Karena untuk mengakhiri sistem tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas. Sekian penjelasan dari saya tadi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.